والسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. At-tarjamah. Lalu ditiuplah sangkakala, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya atau dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau di dalam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika mereka semua dihadapkan kepada kami atau untuk dihisab. Undur ila as-saburah. Ila saburah. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansihun. Ma makna nufikha? Nufikha. Ditiup. Fis-suri. Jadi nufikha fi ya, nufikha fi itu artinya ditiup. As-suri sur trompet atau sangkakala ya. Sangkakala. Jadi nufikha fisuri artinya dan wa nufikha fisuri dan ditiup sangkakala. Faida mana faida? Maka ida apabila, tapi di sini maksudnya maka dengan demikian atau maka di dalam Al-Quran apa gimana? Maka seketika. Nah, seketika ini. Ida itu seketika atau sekonyong-konyong. Maka seketika mereka minal ajdathi. Al-ajdas memakna al-ajdath. Memakna al-ajdath. Al-ajdath kuburan. Itu jama dari jadsun ya. Jama jadsun itu artinya kuburan atau alam kubur ya. Ada manusia yang mati kemudian dikubur, ada manusia yang mati tidak dikubur, ada yang dibakar, ada yang ketabrak mobil-mobil hancur gitu. Ada yang di laut, ada yang hilang di udara dan sebagainya itu. Tapi mereka semuanya mengalami alam kubur. Maka di sini disebutnya dengan al-ajdath itu alam kubur. Ya. Dari alam kubur minal ajdathi ila rabbihim. Mana ila rabbihim? Ila rabbihim kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Ya. Kepada Tuhan mereka. Yang silun, mana yang silun? Yang silun. Itu apa? Yang silun menuju ya. Jadi menuju ila rabbihim yang silun kepada Tuhan mereka menuju atau mereka menuju kepada Tuhan mereka.
Coba kita terjemahkan dari awal. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Paham ya? Nah. Penjelasannya. Siapa yang bisa menjelaskan ayat ini? Dari kalian. Kira-kira apa penjelasannya? Sangkakala sudah ditiup, maka orang-orang dalam kubur langsung bangkit dan menuju kepada Tuhannya, kepada Allah. Menuju kepada Allah. Ya. Dalam keadaan yang hidup kembali. Oke. Nah, yang lain? Ada yang menerangkan lebih jelas lagi? Kira-kira apa? Mungkin bisa disebutkan siapa yang meniupnya. Kemudian, ya, malaikat apa yang meniupnya? Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Kapan ini ditiup? Kapan sangkakala ini ditiup? Pada waktu apa? Ini tiupan keberapa? Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Oke deh. Kita lihat di dalam tafsir Al-Jalalain. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Yudahu anna wa nufikha fis-sur hiya an-nafkhah ats-tsaniyah lil ba'thi. Dijelaskan bahwasanya kata nufikha fis-sur artinya lalu ditiuplah sangkakala adalah merupakan tiupan kedua. Ya, untuk apa? Ya. Untuk membangkitkan orang-orang atau manusia dari kuburannya. Wa bainan nafkhataini arba'una sanatan. Nah, berapa tahunkah jarak antara ditiup sangkakala yang pertama kepada peniupan yang kedua? Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, yakin? Berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun? Pernah dengar berapa tahun kira-kira? 40 tahun. Nah, di sini disebutkan wa bainan nafkhataini arba'una sanatan. Ya, antara tiupan yang pertama kepada tiupan yang kedua itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun. Fal mu'minuna yafrahuna amal kafiruna wa yahzanuna wa yudhiruna nadam. Bagaimana menurut kamu kondisi orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir? Bedanya di mana ketika mereka dibangunkan dari kuburnya, dari alam kuburnya. Kan? Coba, kalau orang mukmin seperti apa? Kalau orang kafir seperti apa? Orang kafir. Ya. Kalau orang kafir bagaimana? Panik. Panik. Kalau orang kafir panik. Ya. Kalau orang mukmin? Kalau orang mukmin? Tenang. Oke. Alexa, bagaimana kira-kira ketika orang mukmin dibangunkan dari tidurnya di alam kubur, ya, dengan sangkakala dan
ketika orang kafir itu dibangunkan dengan sangkakala itu. Reaksinya gimana? Menurut kamu aja dulu ya. Menurut kamu Alexa, kira-kira gimana? Kalau orang mukmin, Gitu aja. kan? Tenang, tenang. Kalau orang mukmin tenang. Nah, kalau orang kafir, orang kufar, takut. Oke. Ada yang lain jawabannya? Oke. Lihat di sini. Fal mu'minuna yafrahuna. Adapun orang mukmin itu ketika dibangunkan dengan sangkakala itu mereka pada senang, bergembira ya. Pas dibangunkan itu gembira, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ini ya alam yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu sangat nikmat gitu. Wa ammal kafiruna ya fayahzanuna. Adapun orang-orang yang kafir, mereka itu keluar dalam kondisi yang sedih. Sedih. Wa yudhirunan nadam, dan mereka udah sedih sambil apa? Sambil memperlihatkan wajah yang menyesal. Penyesalan atas apa? Kenapa dulu di dunia tidak beriman? Kenapa di dunia dulu tidak ikut Rasulullah? Ya, kenapa tidak mengikuti Al-Qur'an? Nah, itu mereka ya. Yakhrujuna musri'ina fi masyihim. Mereka itu ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, semua manusia berjalan ya dengan cepat. Semuanya itu bergerak atau berjalan dengan segera, dengan cepat. Tidak ada yang berleha-leha. Qahran lakhtiaran, bergegas dengan terpaksa, mau tidak mau mereka harus bergerak ya keluar dari kubur. Untuk apa? Lil hisabi wal jazai. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka bergerak, mau tidak mau bergegas terpaksa, kecuali ya harus berjalan cepat untuk dihisab amalnya dan diberikan ganjarannya. Dihisab amalnya. Ya, apakah amal kita itu lebih banyak yang baiknya atau lebih banyak yang buruknya? Ya. Kalau yang amal baiknya lebih banyak, maka akan diberikan kitabnya di sebelah kanan. Kalau yang amal buruknya lebih banyak, maka akan diberikan kitab catatannya itu di sebelah kiri. Nauzubillahi min dzalik. La yatamakkanuna fit ta'khiri awit tabatu'i. Jadi situasinya itu mencekam, tidak memungkinkan bagi mereka untuk santai dan berleha-leha. Ya. Semuanya itu mencekam. Ya. Semuanya pada ketakutan. Wal kafiruna fi hadhil halati yudhirunal hasrah wan nadam. Dalam situasi yang seperti itu, orang-orang kafir nampak dari wajahnya memperlihatkan penyesalan yang sangat dalam. Ya, itu. Sangat dalam. Okay. Itulah sekilas tentang pembahasan dari surat Yasin ayat ke-51. Ya, 51.
Semua manusia nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua itu tidak ada yang tidak bangun. Ya, semuanya itu keluar dari kuburannya, hidup kembali dalam bentuk atau dengan jasadnya. Walaupun jasadnya sekarang sudah hancur di dalam kuburan, tetapi nanti ketika dibangunkan jasadnya dikembalikan. Ya, jasadnya semua dikembalikan. Wallahu a'lam, seperti apa? Sekarang kita ayat yang kedua, yaitu ayat 52 dari surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu artinya apa? Berkatalah. Siapa yang berkata? Mereka, manusia, khususnya orang yang kafir. Ya, mereka orang-orang yang kafir itu berkata atau berteriak, ya wailana. Ya wailana, apa artinya ya wailana? Celakalah kami. Nah, celakalah kami. Man ba'atsana. Siapakah yang membangkitkan kami? Kata mereka, ya. Siapakah yang membangkitkan kami? Mim dari marqadina. Hada min marqadina. Marqadina artinya apa? Marqadina tempat rukud, tempat tidur, ya. Min marqadina dari tempat tidur kami. Hada ini. Ya. Min marqadina hada dari tempat tidur kami ini, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'adar rahmanu. Ma apa-apa, wa'ada memana wa'ada? Janji, dijanjikan atau menjanjikan. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pengasih. Ya. Ma wa'adana hadar rahmanu. Ya. Atau dari sini ya, jawabnya hada ma wa'adar rahmanu. Ini apa-apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Ya, ini apa-apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wasodako, mana sodako? Benar. Ya, benar. Wasodako dan benar. Al-mursalun, para rasul. Jadi, qalu ya wailana, mereka orang-orang yang kafir itu berkata, kenapa? Ya wailana, aduh celakalah kami. Man ba'atsana min marqadina hada. Siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Hada ma wa'adar rahmanu. Ini adalah apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Ya, benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Tidak berbohong. Siapa yang bisa menerangkan kira-kira apa penjelasannya? Penjelasannya apa kira-kira menurut kamu? Orang kafir ini Ya. misal.
orang kafir menyesal Waktu ditiup trompet sangkakala, orang kafir Heeh. ada teriak, celakalah kami. Terus mereka bilang, Mm-mm. siapa yang membangkitkan kami dari alam kubur, Ya, dari tempat tidur kami? ya. Lalu Mm-mm. mereka sadar bahwa Ah. para rasul dahulu memberitahu itu benar. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu benar adanya. Benar Lalu mereka adanya. menampakkan penyesalannya. Oke. Mm-mm. Yang lain? Barangkali mau menjelaskan? Sama kayak gitu begitu lah. Sama. Barangkali ada tambahannya. Sama. Ki, Sama kayak gitu. sama. Jadi setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh? Setuju. Oke deh. Lalu ya wailana yaqulul kuffar nadibina anfusahum minan nadami wal ju'. Orang-orang kufar itu berseloroh meratapi dirinya dalam penyesalan dan kecemasan. Kama yaral ba'du anna hadzal qaul yasduru minal malaikah raddan alaihim au annal kufar anfusahum yaquluna. Ya. Man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya. Siapakah yang membangunkan kami? Celakalah kami. Siapakah yang membangunkan kami? Ya. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah merupakan janji Allah yang Maha Pengasih dan para rasul benar apa yang dikatakannya. Gitu. Yang mengatakan ini adalah janji Allah yang Maha Pengasih dan para rasul benar apa yang dikatakannya. Itu siapa? Apakah orang kafir atau malaikat? Ya. Menurut sebagian ulama bahwa yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Tapi menurut sebagian ulama lain yang mengatakan itu adalah malaikat. Nah, wallahu alam. Ya, kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Atau mungkin juga kedua-duanya salah. Ya, kita tidak tahu karena kebenaran yang dibawa oleh manusia itu relatif. Kebenaran yang mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kamu percaya bahwa ini adalah ungkapan malaikat atau boleh kamu percaya ini orang-orang kafir. Atau kamu percaya bahwa yang mengatakan itu dua-duanya gitu. Malaikat juga mengatakan, orang kafir juga mengatakan. Gitu ya. Man ba'atsana mim marqadina, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Ya. Man auqadana wa akhrajna min naumina fi kuburina. Siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami dan kuburan kami? Ya. Tempat tidur kami di kuburan. Tempat tidur kami di kuburan bagi yang dikubur. Ya. Kalau itu orang yang matinya itu dibakar, maka mereka akan mengatakan, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur di mana? Wallahu alam di mana ya? Orang yang dibakar biasanya ditempatkan di mana? Ya, arwahnya sama saja ditempatkan di alam barzakh ya. Di alam barzakh. Semuanya yang mati seperti apapun, dikubur atau tidak dikubur, akan mengalami alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Ya. Ya. Wa yu'abbaru anhu birraqadi li anna ma bainan an-nafakh wal ba'thi yushabbah
ar-raqad at-tawil awin naum, ya. Atau yusabbihu ar-raqad ar-raqad at-tawil awin naum. Disebut dengan ar-raqad itu tidur, tempat tidur ya gitu kan. Al-marqad itu tempat tidur. Disebutkan tempat tidur. Ya dibangunkan dari tempat tidur. Kenapa tempat tidur gitu ya? Apa memang orang itu setelah mati ditempatkan di tempat tidur? Atau di mana? Nah, ini disebutkan di sini li'anna ma bainan nafkh wal ba'th yusabbihu ar-raqad at-tawil awin naum. Karena antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan kedua, manusia itu ditidurkan, ya, ditidurkan panjang. Berapa tahun? 40 tahun menurut sebagian ulama. Di antaranya menurut tafsir Al-Munir yang dikarang oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani Marakhlabid. Al-Bantani. Ya. Gimana? Kamar mandi. Nah, padahal. Hada ma wa'ada ar-Rahman. Ini apa-apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Kapan Allah menjanjikan ini? Kapan Allah menjanjikan hari kiamat? Akan adanya hari kiamat. Kapan? Ketika kita hidup ketika kita hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, kita telah dijanjikan oleh Allah bahwa kita ini akan hidup di akhirat nanti. Bahwa kita ini akan mengalami hari kiamat. Bahwa kita ini akan dihisab. Bahwa kita ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Bahwa kita ini akan hidup yang kedua kalinya di akhirat nanti. Nah, itu dijanjikannya di dunia. Mana janji Allah tentang hari kiamat? Ada di dalam Al-Quran. Apa? Surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, apalagi? Az-Zilzalah. Itu semuanya tentang hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kita ini akan mengalami hari kiamat, ya. Barang siapa yang ketika di dunianya melakukan kebaikan, ya, maka kita akan melihat atau kita akan menerima hasil dari kebaikan itu di akhirat nanti. Nah, dan barang siapa yang melakukan keburukan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan siksanya di akhirat nanti, gitu ya. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah para rasul itu. Ya, benar apanya? Benar apa yang dikatakan oleh para rasul. Ya. Benar yang disebutkan oleh para rasul, benar yang didakwahkan oleh para rasul. Bahkan benar apa-apa yang diucapkan oleh rasul.
dan benar apa yang dilakukan para rasul. Tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset. Semuanya benar. Ya, kita harus ya yakin itu. Ya, inilah kebenaran dari apa? Dari apa yang dikatakan oleh para rasul itu, bahwa kiamat itu akan terjadi. Jadi nanti orang-orang yang sekarang di dunianya itu menyaksikan apa yang dikatakan oleh para rasul itu, memang ada yang menyaksikan yang dikatakan oleh para rasul, banyak. Ya, contohnya apa yang dikatakan para rasul itu bahwa nanti ada hari kiamat. Itu mereka ada atau banyak yang menyaksikannya itu dengan mengatakan bahwa wah itu hanya sekedar dongeng belaka. Muhammad itu hanya bercerita bohong, hanya pepesan kosong. Kiamat itu hanya apa? Hanya pepesan kosong. Tidak akan terjadi karena kalau orang sudah mati pasti mereka sudah jadi apa? Sudah hancur lebur, ya, tinggal tulang-tulangnya aja, itu pun tulang-tulangnya sudah berserakan, sudah rusak mana-mana. Nah itu bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir seperti itu ya. Tapi mereka nanti akan menyesal. Ya, kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat ke berapa? Ayat ke 53. Ya. Bagaimana kondisi mereka, teriakannya itu seperti apa? Ya. Ketika mereka nanti ditiup sangkakala. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat, artinya in kanat. Dan in kanat. In kanat. In kanat sini artinya in di sini tidaklah. Ya. In kanat tidaklah. Tiupan itu atau teriakan itu tiupannya. Illa kecuali soihatan. Soihatan. Teriakan atau tiupan. Wahidatan. Sekali. Jadi malaikat itu hanya sekali meniup, ya, hanya sekali meniup, atau kalau di sini hanya sekali teriakan, oh, gitu. Faidahum, maka seketika itu semua mereka jami'un. Jami'un apa? Semuanya. Jami'un. Berkumpul. Atau semuanya seketika itu mereka ladaina muhdarun. Ladaina dan ladaina kepada kami atau terhadap kami. Muhdarun dihadapkan, ya. Mereka semuanya dihadapkan kepada siapa? Kepada kami itu kepada Allah, ya, kepada Allah. Bukan dibantu ya, pada waktu itu yang mengumpulkannya itu bersama dengan para malaikat, ya, malaikat Allah. Jadi ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Kalau yang menjaga surga namanya malaikat. Yang menjaga surga malaikat apa namanya? Malaikat Ridwan. Kalau yang menjaga malaikat Malik, ya. In kanat illa sayhatan wahidah
fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah terjadi kecuali satu teriakan. Maka fa idahum jami'un ladaina muhdarun, maka seketika itu mereka semuanya dihadapkan kepada Allah. kami Allah. Itu ya. Ada yang mau coba untuk menerangkan ini? Dan enggak. Iki? Alexa? Enggak. Coba kamu. Coba kira-kira seperti apa? Jadi sekemampuan kita aja, coba sekemampuan. Ya. Jadi gimana? In kanat illa sayatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ya. Ya. Kok ragu? Takut? Nggak usah takut. Rasul hanya teriak sekali saja, maka seketika para umat semua dihadapkan kepada Allah untuk dihisab masing-masing sesuai amal perbuatan. Untuk dihisab amal perbuatannya. Oke. Yang lain barangkali? Kan? Setuju dengan ini? Setuju aja kamu Maya. Iya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maka nal ba'tsu ba'dal mauti illa bi sayhatin wahidatin. Ya. Tidaklah pembangkitan itu atau kebangkitan itu tidak terjadi. Nah, kebangkitan setelah mati itu atau dibangkitkan setelah mati itu tidak terjadi ilas bisayhatin wahidah, kecuali hanya dengan satu kali teriakan saja. Ya. Satu tiupan saja ya. Nafkhata Israfil fisur, yaitu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Hanya sekali tiupan saja ya. Fa'idal khalqu kulluhum mujtami'una ladaina fi mauqifil hisab wal jaza. Maka seketika itu semua manusia tanpa kecuali siapapun nanti ya, mereka semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Fi mauqif, di dalam satu tempat, yaitu di padang, apa namanya padangnya? Padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar. Ya. Yaitu di padang mahsyar fi mauqifil hisab. Mauqifil hisab, tempat apa? Tempat dihisabnya kita manusia, ya. Wal jaza, dan tempat pemberian jaza. Jaza, ya. Jaza itu apa? Pahala. Pahala bagi orang yang beriman, siksa bagi orang yang kufar, ya, bagi orang yang kufar. Lam yakhtalif minhum ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari situ. Kali kita cari jalan untuk kabur gitu, nggak ada yang bisa kabur. Semuanya itu dikumpulkan dalam satu tempat. Fayujazihim ala a'malihim, maka mereka itu akan diberikan apa? Pahalanya sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia, ya.
Nah, tu'akadul ayat ala suhulati kudratillahi ta'ala ala ihya'il mauta. Ayat ini memperlihatkan kepada kita tentang apa? Tentang kemahakuasaan Allah. Ya, bagi Allah itu mudah sekali untuk apa? Untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Azkar saja, atau bukan hanya di kuburan sini saja, tapi semua kuburan dimanapun adanya, di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Inggris, dimanapun, semuanya bangkit, dibangkitkan. Yang hidup di kuburan ataupun yang hidup di rumah ataupun yang mati di kuburan maksudnya, yang mati di rumah, yang mati dimanapun, walaupun di langit, di udara ataupun di lautan, itu semuanya itu akan dibangkitkan. Dan bagi Allah sangat mudah sekali, semuanya dihidupkan kembali. Ya. Tidak ada yang tidak hidup, ya. Tidak ada yang bisa kabur, semuanya dihidupkan. Tidak ada satupun yang tidak dihidupkan, semuanya akan dihidupkan. Naam. Wa anna yaumal qiyamah wa ma fihi min ba'dhin wa hisabin sayatihi fuj'atan wa bi amrin wahidin. Adapun hari kiamat itu dan apa yang terjadi pada hari kiamat itu, baik itu ada apa? Penghidupan kembali, pembangkitan kembali atau dibangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati ataupun dihisab, itu akan datang secara serentak. Semuanya secara serentak. Artinya ketika sangkakala itu ditiup, tidak ada yang tidak dihidupkan. Semuanya secara serentak waktu itu juga dibangunkan semuanya. Semuanya dihidupkan. Tidak ada seorang pun yang tidak dibangunkan, yang tidak dihidupkan. Ya. Wa sayajma'u fihi kullul khalaiq lil hisab. Dan semuanya itu akan dikumpulkan di satu tempat untuk dihisab. Untuk dihisab, semuanya akan dihitung amal kita. Tidak ada yang tidak terhitung. Banyak sekali ya manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada berapa miliar? Ada berapa miliar? Mungkin triliun, boleh jadi gitu. Ada berapa miliar nanti yang akan dihitung. Tapi Allah bisa menghitung semuanya amal kita ini. Semua manusia dari sejak zaman Adam sampai hari kiamat bisa dihitung dalam waktu yang sangat cepat. Wallahu syari'ul hisab. Allah itu sangat cepat menghitungnya. Ya. Kira-kira bayangan kamu gimana? Allah menghitungnya ya, panggil satu. Mungkin seperti itu ya. Kok bisa lama itu? Mungkin kita bisa dikiaskan kepada zaman sekarang itu ada apa? Ada kalkulator, ada komputer. Coba komputer menghitung matematik itu berapa detik? 5 kali 5 tep langsung. 20 kali sekian tep langsung. Itu komputer yang dibikin oleh manusia, apalagi komputer yang dibikin oleh Allah. Masya Allah ya. Itu ya. Jadi ini semuanya dikumpulkan lil hisab wal jaza, kemudian semuanya juga akan diberi